رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyara talabatil ilmi hafizakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang mempertemukan kita kembali, memudahkan kita mengadakan majelis ilmu kembali di pagi hari ini, melanjutkan pembahasan kita, mengkaji nasihat yang sangat bermanfaat ya, yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, yang dijelaskan oleh guru kita Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Setelah semalam kita membaca ya isi dari wasiat atau nasihat Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala kepada para penuntut ilmu, yang mana beliau memulai dengan sebaik-baik nasihat, yaitu untuk mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, dan ini merupakan ya sumber atau jalan untuk meraih kemuliaan dan sebab besar untuk selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu tentu akan bermanfaat ketika diamalkan, ketika menjadikan seseorang yang semakin menuntutnya semakin tunduk dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Ya. Jadi di sini ada pembatasan. Yang memiliki rasa takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah ketika menjelaskan makna ayat ini, karena Allah itu hanya membatasi yang memiliki khasyah itu hanya orang-orang yang berilmu. Berarti semua keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW tentang khasyah itu hanya dimiliki oleh orang yang berilmu. Ya, karena adanya pembatasan yang disebutkan di ayat tadi. Seperti misalnya kalau kita baca Al-Quran di akhir surat Al-Bayyinah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada dzalika liman khasyiya rabbah. Itu adalah bagi orang yang takut kepada Allah. Berarti ini balasan untuk orang yang berilmu, karena tidak ada yang selain berilmu yang memiliki khasyah Allah
ketika berjihad di jalan Allah. Yang kedua, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Khasyah juga. Berarti ini matanya orang yang berilmu. Karena tidak mungkin meraih khasyah selain orang yang berilmu. Ya. Jadi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Hanyalah yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Ada innama min adatil hasr, untuk menunjukkan pembatasan. Di dalam tafsir As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini beliau berkata, fihi dalilun ala fadilatil ilmi fa innahu da'in ila khasyatillah. Di ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan kemuliaan ilmu, keutamaan ilmu, karena ilmu itu merupakan da'in, ya, pengajak atau pemotivasi manusia untuk memiliki rasa takut kepada Allah. Jadi ikhlas, Masya Allah, dalam menuntut ilmu, meluruskan niat, dan sekali lagi ini semua kita dapatkan dengan taufik dari Allah, dan ilmu itu sendiri akan meluruskan niat kita. Kalau kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu ini untuk memperbaiki diri kita untuk meraih keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Jamaah sekalian rahimakumullah, saat ini penuntut ilmu banyak dicoba dengan cobaan. Ya, baik murid maupun ustadz. Karena tadi popularitas. Fitnah popularitas dan dunia. Ya, sebagian dari teman-teman kita atau para penuntut ilmu, Masya Allah, mereka meninggalkan dunianya di awal-awal karena ingin belajar menuntut ilmu agama. Mereka ada yang meninggalkan jabatannya, ada yang meninggalkan pekerjaannya karena mereka tahu kemuliaan ilmu. Masya Allah, ini satu kebaikan besar. Cuman kita harus ingat, setelah itu fitnah besar. Di mana-mana kalau kita pergi, ditahu seorang penuntut ilmu, apalagi seorang ustadz, akan dimuliakan, akan diberikan fasilitas yang menggiurkan. Maka penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala benar-benar kita butuhkan dalam hal-hal yang seperti ini, dan tentu tidak ada yang bisa menjaga seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama salaf dulu adalah orang yang paling keras dan paling sungguh-sungguh ketat dalam menjaga niat mereka. Mereka adalah orang-orang yang paling menjauhkan diri dari popularitas, ingin dikenal atau ingin dikedepankan. Dan pernah kita ingatkan beberapa kali jamaah sekalian hafizakumullah, ya, di kajian-kajian tentang masalah ilmu, bahwa ada dua penyakit hati yang paling susah keluar, bahkan sampai dari hatinya orang-orang yang soleh, apalagi yang tidak soleh. Ini seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala. Akhiru asya'a nuzulan min qulubi salihin hubbu sultati wat tasaddur. Perkara yang paling terakhir keluar, atau penyakit hati yang paling terakhir keluar dari diri orang-orang yang soleh ada dua. Hubbu sultah, ya, mencintai kekuasaan dan ingin dikedepankan. Dia ingin punya kedudukan tinggi sebagai pemimpin atau sebagai pengatur. Yang kedua tasaddur, ingin dikedepankan, selalu ingin dipuji, ingin popularitas. Ini penyakit yang paling susah keluar, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai para penuntut ilmu, ikhwan dan akhwat fiddin hafizakumullah, ikhlaskanlah niat, karena jelas sekali penjelasan Syekh di sini, dengan ikhlas itu merupakan sebab kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan jalan untuk kita meraih ya, kemuliaan, untuk bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Barakallahu fikum. Sekarang kita lanjut membaca penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ketika memberikan syarah atau penjelasan dari ucapan Syekh bin Baz rahimahullah taala ini. Kata beliau, Bada Syekh rahmatullah alaihi hadhil wasiyata bi bayani makanatil ilmi wa manzilatihil aliyah. Syekh bin Baz rahimahullah taala memulai
wasiat atau nasihat yang beliau berikan dengan menjelaskan kedudukan, ya, menjelaskan kedudukan ilmu dan derajatnya yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa annal ilma afdalul qurab, dan bahwasanya ilmu itu adalah seutama-utama ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Sebagian dari ulama salaf ketika mereka sedang mudzakarah, berdiskusi ilmu, salah seorang di antara mereka ada yang, ya kan mereka biasa diskusi kita tahu sampai tengah malam. Ada salah seorang di antara mereka izin untuk berhenti sejenak agar dia bisa melaksanakan sholat malam. Maka disebutkan oleh mereka-mereka yang hadir di situ, para ulama salaf yang lainnya, malladzi kumta ilaihi bi afdhala mimma kumta minhu. Tidaklah ibadah yang kamu ingin lakukan sekarang, yaitu sholat malam, lebih utama dari ibadah yang kamu tinggalkan, yaitu kita sedang menuntut ilmu saat ini. Yakni mereka bukanlah meremehkan sholat malam, karena para ulama salaf adalah orang-orang yang sangat semangat dalam melaksanakan sholat tahajud maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi mereka ingin menegaskan bahwa amalan menuntut ilmu adalah afdhalul qurab, seutama-utama amalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum masih ingat ketika Imam Malik bin Anas rahimahullah taala ya dinasihati oleh seorang ahlul ibadah di zamannya, Abdullah ibnu Umar al-Umari, ya, seorang ahli ibadah di Madinah. Dia menulis surat kepada Imam Malik untuk menasihatinya lebih banyak memanfaatkan waktu ibadah di Masjid Nabawi, banyak berzikir, sholat, membaca Al-Quran. Maka kemudian Imam Malik rahimahullah ta'ala membalas nasihat tersebut, ya tentu dengan jawaban yang baik, jawaban yang ilmiah. Yang beliau mengatakan, innallaha qad qassamal arzaq, qad qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi amal sebagaimana Allah membagi-bagi rezeki. Ya, intinya beliau menjelaskan bahwa amal itu bertingkat-tingkat. Amal itu Allah berikan sesuai dengan taufik kepada hamba yang dipilihnya. Kemudian beliau mengatakan wa qad raditu bima qasamallahu li, dan aku telah ridho dengan pembagian yang Allah berikan kepadaku, yakni dia sibuk mengajarkan ilmu agama. Ketika datang ulama di Masjid Nabawi, dia juga belajar. Dan beliau mengatakan di akhirnya, wa ma ra'aitu ma ana fihi biduni ma anta fihi wa arju an yakuna kilana ala khairin wa bar. Aku tidak menganggap kesibukanku dalam menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu kedudukannya di bawah yang kamu lakukan. Ya, ini seorang ahli ibadah ini kan rajin sholat, rajin berzikir, rajin membaca Al-Quran. Imam Malik pun seperti itu, rajin. Cuman kan ya jelas dia masih meluangkan waktunya untuk menyebarkan agama. Maka dia mengatakan, saya tidak menganggap, aku tidak memandang apa yang saya lakukan, kesibukanku, kedudukannya di bawah yang kamu lakukan. Jadi para ulama itu memilih jalan ilmu ini karena mereka mengetahui ini adalah afdhalul qurab. Ya, seperti yang kita sebutkan kemarin, itu pernyataan dari Imam Ibnu Rajab. Nassa katsirun min a'immatis salaf ala anna talabal ilmi afdalu min nawafilil ibadat. Itu disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ya, ini pernyataan dari kebanyakan ulama salaf. Menuntut ilmu lebih utama dibandingkan ibadah-ibadah yang sunnah. Jadi sekali lagi ini adalah pilihan dari para ulama yang mereka memang memilih jalan menuntut ilmu untuk kegiatan dan kesibukan mereka karena mereka mengetahui keutamaan yang besar dalam amalan ini. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, Masya Allah ya, yang sedang antum lakukan saat ini, yang sedang antum sibukkan diri dengan kegiatan ini di ma'had yang mubarak ini,
Ma'at yang penuh berkah ini luar biasa, keutamaannya sangat besar. Ya, meskipun lokasinya terpencil, ya, sampai kita nyasar ke sini kemarin, alhamdulillah. Tapi setelah kita rasakan suasana di sini, apalagi semalam kita makan, masya Allah, luar biasa. Ini sampingan, tapi amalan menuntut ilmu keutamaannya sangat besar. Ketika antum dibimbing dengan oleh para asatidzah, ada Ustadz Abu Izzi, ya, waliduna, orang tua kita, hafizahullah ta'ala, ada Ustadz Abdurrahman, dan para asatidzah yang lain. Ini merupakan nikmat yang agung dan sangat luar biasa, keutamaan yang sangat besar. Nah, baik. Hasan. Wa afdalu ma taqarraba bihi mutaqarribun ilallahi subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu merupakan seutama-utama ibadah yang dilakukan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta inna ba'da salafi qal, sampai-sampai sebagian dari ulama salaf mengatakan, ma taqarraba mutaqarribun ilallahi bi afdhala min talabil ilmi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan amal yang lebih utama dibandingkan menuntut ilmu. Jadi perjalanan antum yang jauh-jauh ke sini, masya Allah, tidak sia-sia. Perjalanan untuk menuntut ilmu, ya, melakukan amalan pendekatan diri kepada Allah yang paling utama. Ini luar biasa, ya. Belum lagi kalau antum yang datang ke sini meniatkan amal-amal kebaikan yang lainnya seperti dalam rangka mengunjungi saudara kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keutamaan-keutamaan yang lain. Wa ma dzaka illa li anna talabal ilmi huwa alladhi tu'rafu bihil qurabu farduha wa nafluha. Dan tidak lain, ya, itu karena menuntut ilmu. Dengan inilah kita bisa mengenal amal-amal ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah yang wajib maupun yang anjurannya. Bagaimana kita bisa membedakan satu amalan ini disyariatkan atau tidak, ini amalan hukumnya wajib, ini hukumnya sekedar sunnah atau anjuran. Tidak lain kecuali dengan menuntut ilmu. La yumkinu an ya'rifal mar'ul fara'idha wala an ya'rifan nawafila wala yumayyiza bainal halali wal harami was sunnati wal bid'ati wal huda wad dhalali illa bil ilmi. Tidak mungkin seseorang bisa mengenal, ya, al-faraid, hal-hal yang diwajibkan dalam agama. Tidak mungkin dia mengenal perkara-perkara yang sifatnya istihbab, nawafil, tambahan atau anjuran. Tidak mungkin dia bisa membedakan antara yang halal dan yang haram, sunnah dan bid'ah, ya, petunjuk dan kesesatan, kecuali dengan menuntut ilmu. Ya, karena ilmu akan menjelaskan semua ini. Makanya dari sisi inilah kenapa para penuntut ilmu kedudukannya sangat tinggi di kalangan manusia. Kedudukan mereka menempati kedudukan setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Karena merekalah yang menjelaskan dengan ilmu tentang hukum-hukum dalam agama yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam.
Fal ilmu huwa asasul qurabi wa la yumkinu an tu'rafal qurabu illa bil ilmi. Maka ilmu inilah yang merupakan asas pondasi dari ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan tidak mungkin dikenal ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah itu kecuali dengan ilmu. Ya. Walihada kana lil ilmi makanatul aliyatu fi dinillahi subhanahu wa ta'ala. Walihada aidan kana al ilmu diya'an li sahibihi wa nuran fi dhulumati. Oleh karena itu, ilmu agama memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga oleh karena itu ilmu merupakan cahaya yang menerangi orang yang mempelajarinya, ya, merupakan diya, penerang, merupakan cahaya baginya dalam kegelapan. Bahkan lebih daripada itu jamaah sekalian rahimakumullah, ilmu itu kalau kita pelajari sekaligus menjadi penggerak hati kita untuk semangat mengamalkannya, semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sebutkan kan, ilmu menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Dan ingat juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia faqih, faham dalam urusan agamanya. Ilmu itu Allah jadikan bisa menggerakkan hati manusia dengan izinnya. Yakni orang yang tadinya kurang semangat, orang yang tadinya masih belum punya motivasi kuat, dengan dia menuntut ilmu dengan izin Allah akan dikuatkan motivasi dalam hatinya untuk semangat belajar dan semangat mengamalkannya. Ya. Antum mungkin pernah dengar penjelasan kenapa di dalam Al-Qur'an banyak atau bahkan mayoritas ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata sultan, itu maksudnya adalah hujjah, ilmu. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultaniyah, ma lam yunazzil bihi sultana. Kami akan masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut kepada Allah karena mereka menyekutukan Allah, berbuat syirik yang Allah tidak turunkan sultan tentangnya. Sultan sifatnya dalil. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kullu sultanin fil Qur'ani fahuwa hujjah. Semua kata-kata sultan dalam Al-Quran maksudnya adalah hujjah, argumentasi ilmu, argumentasi ilmiah. Ya. Jadi semua, kata beliau, kenapa ilmu dikatakan sultan? Padahal sultan itu kan sesuatu yang memiliki kekuatan, yang memiliki kekuasaan untuk menundukkan, untuk mengarahkan. Karena ilmu itu dengan izin Allah punya kekuatan mengarahkan hati. Harta justru kamu yang harus menjaganya. Tapi kebanyakan manusia lebih senang mengejar harta daripada ilmu. Karena memang kemuliaan ilmu hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang terpilih yang mau bersungguh-sungguh menuntutnya. Ya, memang keistimewaan itu semakin tinggi kedudukannya, semakin besar keutamaannya, maka semakin sedikit orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau mengejar dan mengusahakannya. Nah, baik. Fatalabul ilmi min afdhalil qurabi wa min asbabil fauzi bil jannati wal karamati liman amila bihi. Maka menuntut ilmu adalah termasuk seutama-utama al-qurab. Ya, amal untuk mendekatkan diri kepada Allah. yakni tetap saja keutamaan ilmu jelas di bawah amal-amal yang sifatnya wajib. Cuman kita ketahui amal-amal yang sifatnya wajib pun kita sempurnakan cara pelaksanaannya setelah taufik dari Allah dengan menuntut ilmu. Jadi semua tergantung dari ilmu. Ya. Dan termasuk sebab untuk bisa meraih surga
serta kemuliaan di sisi Allah bagi orang yang mengamalkannya. Wal ilmu sababul fauzi bil jannati li'annal jannata tunalu ba'da rahmatillahi subhanahu wa ta'ala bil amalis salih. Ilmu merupakan sebab kita meraih surga, karena surga itu hanyalah bisa diraih setelah rahmat, setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan soleh. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 32, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan apa yang kalian dulu amalkan sewaktu di dunia. Jadi surga sebab untuk meraihnya adalah amal. Ya, meskipun tentu saja amalan soleh ya yang kita lakukan bukanlah sebagai semacam alat tukar yang bisa kita berikan seolah-olah itu adalah keharusan untuk kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan sebab. Dia merupakan sebab yang dengan sebab ini kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan itu kita masuk ke dalam surga. Ya. Jadi jangan kita mengartikan ayat-ayat seperti ini sebagai orang yang beramal dia harus masuk surga. Karena amal manusia banyak kekurangannya, banyak kelemahannya, dan manusia bisa melakukannya juga dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini agar kita fahami makna sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih, seperti hadis riwayat Imam Muslim ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yadkhula ahadunil jannata bi amalihi. Tidak ada seorang pun yang akan masuk surga dengan amalnya. Ketika ada yang bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, wala ana illa an yatagammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputiku dengan rahmat dan karunia-Nya. Ya, yang dinafikan di hadis ini maksudnya amal itu seolah-olah sebagai pengganti, sebagai bayaran untuk kita dapatkan surga. Tidak demikian. Surga itu adalah karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal hanya karena merupakan sebab. Ya. Orang yang belajar kan sebab untuk menjadi pandai atau paham. Tapi belum tentu orang yang belajar faham. Belum tentu pandai. Kecuali kalau Allah memberikan taufik kepadanya. Ya, seperti itu juga orang beramal. Itu sebab untuk meraih surga. Tapi belum tentu orang yang beramal meraih surga. Kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya, berikan rahmatnya, Allah ridhoi amal-amalnya, kemudian dengan sebab itu Allah jadikan dia masuk ke dalam surga. Taib. Wal amalu salihu la budda fihi minal ilmi. Dan amalan soleh mesti atau harus ada ilmu yang mendasarinya. Bagaimana kita bisa mengamalkan sesuatu kalau tidak ada ilmu yang mendasarinya? Bagaimana kita tahu ini adalah amal yang dicintai oleh Allah? Ini adalah amal kebaikan yang mendekatkan kita kepada Allah. Kalau tanpa ada ilmu, tanpa ada dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah yang menjadi landasannya. Wal ilmu la yuntafa'u bihi bimujarradi talabihi. La budda an yutlaba liyu'mala bihi. Dan ilmu tidak akan bisa diambil manfaatnya hanya semata-mata dengan dipelajari. Tapi mesti diamalkan dengan tujuan dipelajari dengan tujuan untuk diamalkan. Makanya ada istilah ilmu nafi'. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang ghairu nafi', ilmu yang tidak bermanfaat.
yakni yang tidak membawa kepada takwa, yang tidak menjadikan hati hamba ini dipenuhi rasa takut kepada Allah. Jadi para penuntut ilmu di sini harus selalu mengoreksi diri. Ketika kita sudah belajar agama, motivasi kita untuk bersegera mendatangi sholat berjamaah harusnya semakin kuat. Motivasi kita untuk selalu menjaga zikir pagi dan petang, zikir setelah sholat, bersedekah, membaca Al-Quran harusnya semakin kuat. Ada hadis yang sahih dari Nabi SAW. Sallallahu ilman nafi'an wa ta'awwadhu bihi min ilmin la yanfa'. Mohonlah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ingat juga hadis Nabi SAW, doa beliau dalam hadis riwayat Imam Muslim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ini menjadi malapetaka bagi hamba itu sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dari hati yang tidak pernah khusyuk, jiwa yang tidak pernah terpuaskan, yakni nafsu yang tidak bisa ditundukkan di jalan Allah, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ya, sebagian dari para ulama menyebutkan hadis ini Nabi SAW berlindung dari 4 perkara. Yang pertama menjadi sebab 3 perkara berikutnya. Karena ilmu yang tidak bermanfaat menjadikan hatinya tidak bisa khusyuk. Nafsunya susah ditundukkan di jalan Allah. Dan doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini harus menjadi perhatian bagi kita. Makanya menuntut ilmu selalu berdoa, minta agar dijadikan ilmu kita bermanfaat. Setelah itu kita harus bersungguh-sungguh menundukkan nafsu kita, melatih diri kita untuk mengamalkan ilmu tersebut, tentu dengan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkinu an yakuna al-mar'u min ahli al-ilmi illa idza amila bil ilmi. Amma bidunil amali bihi fa inna ilmahu hujjatun alaihi la lahu. Dan tidak mungkin seseorang itu menjadi termasuk orang-orang yang ahli dalam ilmunya kecuali dia setelah dia mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Adapun tanpa dia beramal, maka ilmu itu menjadi hujjatun alaih. Menjadi argumentasi untuk membantah dirinya. Bukan lahu, bukan untuk mendukung dirinya. Ilmu yang dipelajari tanpa diamalkan menjadi sebab untuk menjatuhkan diri seseorang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, bukan untuk membela atau mendukungnya. Dan ini ada dalilnya, kata beliau, kama qala Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam fil Quran, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Al-Qur'an di dalam hadis yang sahih, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Kullun nasi yagdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Dan Al-Qur'an itu adalah hujjah, argumentasi untuk membela dirimu atau alaika, untuk menjatuhkan dirimu. Artinya apa? Kau mengamalkannya, maka dia akan menjadi sebab syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi pembela dirimu. Tapi kalau kamu tidak mengamalkannya, naudzubillahi min dzalik, Al-Qur'an itu menjadi alaika, menjatuhkan dirimu. Semua manusia yagdu, menjalankan hidupnya. yakni semua harus berjalan. Hidup tidak akan berhenti. Faba'i'un nafsahu, yang ketika itu mereka mempertaruhkan dirinya. Dan cuma 2 hasil akhirnya, famu'tikuha au mubikuha. Ada orang yang membebaskan dirinya, menyelamatkan dirinya, atau justru membinasakan dirinya. Siapa yang menyelamatkan dirinya? Pasti yang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dan sebaliknya yang membinasakan dirinya, na'udzubillahi min dzalik, adalah yang berpaling dari ilmu, tidak mengamalkannya. Jadi disinilah kita ketahui Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitab
Bayanu fadli ilmi salaf ala ilmi khalaf, menjelaskan ilmu yang tidak bermanfaat itu ada dua jenisnya. Pertama, yang asalnya memang tidak bermanfaat. Belajar ilmu sihir, ilmu filsafat, ilmu-ilmu dunia yang melalaikan. Ini aslinya tidak bermanfaat. Yang kedua, tadi, ilmu yang asalnya bermanfaat, ilmu agama, tapi dipelajari oleh seseorang bukan dengan niat yang ikhlas. Akhirnya ilmu menjadi sebab kebinasaan bagi dirinya. Seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Menjadi hujjah untuk menjatuhkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kemuliaan ini benar-benar kita harus perjuangkan dan kita jaga. Penuntut ilmu harus selalu berdoa meminta pertolongan kepada Allah karena mereka sedang menuntut sesuatu yang kedudukannya paling tinggi dan paling mulia di kalangan manusia. Ya, sedang mempelajari hal yang paling berharga dari warisan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, maka mereka sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya untuk meraih kebaikan ini secara maksimal, secara sempurna. Fal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Hujjatun laka in amilta bihi wa hujjatun alaika in lam ta'mal bihi. Maka Al-Qur'an itu merupakan hujjah, argumentasi untuk mendukungmu, membelamu, atau untuk menjatuhkanmu. Argumentasi untuk mendukungmu kalau kamu mengamalkannya, kalau kamu mempraktekannya. Sebaliknya akan menjadi argumentasi untuk menjatuhkanmu kalau kamu tidak mengamalkannya. Ingat orang-orang Khawarij, ya, kelompok yang pertama menyempal dalam Islam. Banyak, mayoritas mereka itu ketika keluar memberontak di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mereka adalah qurra, ahli baca Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an. Tetapi mereka beramal atau mempelajari Al-Qur'an, menghafalnya bukan untuk ketaatan kepada Allah. Ya, mereka merasa menyombongkan diri lebih mulia dibandingkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, bahkan mengkafirkan para sahabat ya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ingat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak melampaui tenggorokannya. Mereka qurra, ya, ahli baca Al-Qur'an. Bahkan antum lihat di dalam kitab sejarah itu ketika tokoh-tokoh mereka, ya, kan kita tahu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebelum memerangi orang-orang Khawarij yang mereka ini sampai membunuh seorang sahabat radhiyallahu taala anhu dan juga membunuh istrinya sampai naudzubillah min dzalik membelah perutnya. Yang ketika itu anaknya sudah hampir lahir, sedang hamil lagi. Dan itu mereka tidak anggap salah. Itu dinasihati oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian ketika mereka tidak mau rujuk, maka beliau mengutus sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, turjumanul Quran. Ya, seorang yang kita tahu didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memahami tafsir Al-Qur'an. Ketika Ibnu Abbas datang, seorang tokoh mereka memanggil untuk berkumpul dengan menyebut mereka sebagai qurra. Ya, wahai ahli membaca Al-Qur'an, ini Ibnu Abbas yang datang. Mereka remehkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan setelah 3 hari berdiskusi dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, akhirnya sekitar setengah dari mereka rujuk kembali kepada Islam yang benar, bertobat kepada Allah. Yang sebagiannya lagi tidak mau rujuk, masih mempertahankan pendapatnya. Padahal orang yang sekelas Ibnu Abbas telah menasihati mereka radhiyallahu taala anhuma, seorang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma allimhu ta'wil,
Ya Allah ajarkanlah kepada beliau ini, Ibnu Abbas, ta'wil, yakni tafsir Al-Quran yang benar. Intinya, ketika itu mereka membanggakan diri mereka sebagai ahli baca Al-Quran. Tapi apa artinya? Kalau ternyata kemudian membawa kepada penyimpangan dan kesesatan karena bacaan Al-Quran mereka tidak melampaui tenggorokannya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Man hafidhal Qur'ana mujarrad hifdhihi lil Qur'ani. Man hafidhal Qur'ana mujarrad hifdhihi lil Qur'ani la yakunu min ahli al-Qur'ani ma lam ya'mal bil Qur'an. Maka barang siapa yang menghafal Al-Quran dengan semata-mata hanya menghafal saja, maka dia belum termasuk orang yang dikatakan ahli Al-Quran selama dia tidak mempraktekkan Al-Quran yang telah dihafalnya itu. Ya, kita tahu jamaah sekalian rahimakumullah, ahli Al-Quran yang disebutkan keutamaannya oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna lillahi minan nasi la ahlin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ahli, orang-orang yang terdekat dan istimewa di sisinya, di kalangan manusia. Qalu, para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in berkata, siapakah mereka wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul Qur'ani, ahlullahi wa khasatuhu. Ahli Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang paling terdekat dan paling istimewa di sisi Allah. Kata beliau di sini, menghafal Al-Quran saja belum tentu menjadi ahli Al-Quran. Tapi yang menjadi ahli Al-Quran adalah ya, la yakunu min ahli Al-Quran man lam ya'mal bil Quran. Tidak akan dikatakan seorang itu menjadi ahli Al-Quran ma lam ya'mal, selama dia tidak mengamalkan Al-Quran yang sudah dihafalnya. Makanya di sini Al-Quran itu kita baca wajib untuk kita renungkan isinya, kita pahami maknanya, agar bisa menggerakkan hati kita untuk mengamalkannya. Ada penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim di kitab Miftahu Daris Sa'adah ketika menjelaskan siapakah ahli Al-Quran yang sesungguhnya. Ya, beliau mengatakan tilawatul Quran tatanawalu tilawata lafdhihi wa maknahu. Yang namanya tilawah Al-Quran itu meliputi membaca lafadznya dan memahami isinya. Wa tilawatul makna afdalu min mujarradi tilawatil lafzi. Yang mana membaca Al-Quran dengan paham maknanya lebih utama dibandingkan hanya sekedar membaca lafadznya tidak paham maknanya. Wa ahluha hum ahlul Quran. Dan orang yang membaca dengan paham maknanya, mereka inilah yang merupakan ahli Al-Quran. Karena dengan memahami, itu menjadi sebab hati kita terbuka untuk diisi keimanan, ketaatan, ketakwaan, sehingga setelah itu kita semangat untuk mengamalkan Al-Quran. Wallahi ini merupakan keutamaan yang besar lagi yang kita renungkan, ya, bagi antum yang diberi kesempatan untuk belajar di ma'had, di pondok, bisa mempelajari bahasa Arab, nahwu shorof, untuk memahami makna Al-Quran. Ini sebab kita bisa meraih kedudukan sebagai ahli Al-Quran. Bayangkan, kata Imam Ibnu Qayyim tadi, orang yang membaca Al-Quran dan memahami isinya, inilah ahli Al-Quran. Ditambahkan di sini mengamalkannya tentu saja. Jadi keutamaan dan kemuliaan para penuntut ilmu, apalagi yang mengkhususkan waktunya untuk bisa belajar di pondok, ini keutamaan yang benar-benar ya harusnya kita berlomba-lomba untuk bisa mengejar dan meraihnya, meraih kedudukan yang mulia ini. Taib. Wa man amila bil Qur'ani wa illam yatayassar lahu hifdzul Qur'ani kamilan huwa min ahlil Qur'ani li amalihi bil Qur'an.
Sebaliknya di sini kata beliau, barang siapa yang mengamalkan Al-Quran, yakni mengamalkan Al-Quran yang sudah dibaca dan dipelajarinya, meskipun Allah belum mudahkan dia, meskipun dia belum bisa menghafal Al-Quran secara keseluruhan, ya, meskipun dia belum bisa menghafal Al-Quran secara sempurna, ya 30 juz, maka dia termasuk ahli Al-Quran karena dia mengamalkan Al-Quran. Berarti di sini, ya, tidak disyaratkan orang yang dikatakan ahli Al-Quran itu harus hafal. Meskipun jelas itu lebih baik. Tapi hafalan pun tidak cukup kalau tanpa memahami isinya dan mengamalkannya. Jadi kata beliau, meskipun dia menghafal sebagian saja, tidak semua dia hafal, tapi dia berusaha memahaminya, kemudian mengamalkannya, maka dia adalah termasuk ahli Al-Quran karena dia mengamalkan Al-Quran. Fal umdatu 'alal amal. Maka yang menjadi sandaran di sini, pertimbangan utama di sini adalah bagaimana mengamalkannya, mempraktikkan isi Al-Quran untuk seseorang dikatakan sebagai ahli Al-Quran. Wal Qur'anu innama unzila liyu'mala bihi wal ilmu innama ja'al hathu alaihi wat targhibu fihi min ajlil amal. Dan Al-Quran itu hanyalah diturunkan Al-Quran untuk diamalkan, sedangkan ilmu agama itu, ya, hanyalah disebutkan motivasi untuk min ajli dzalika fuddila ala ghairihi walaula dzalika lakana kasairil asya. Hanyalah ilmu itu dipelajari karena dengan ilmu kita meraih takwa. Ya. Jadi ilmu kita pelajari karena dengan ilmu kita meraih takwa, yaitu kita mengamalkannya. Karena itulah ilmu dimuliakan dibandingkan amal-amal yang lain. Jadi karena tujuan diamalkan ini. Kalau bukan karena itu, maka ilmu sama kedudukannya dengan amal-amal yang lain. Sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan makna hadis Nabi SAW yang tadi kita sebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih. Beliau menyebutkan di dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah, al-fiqhu fid din ini meliputi dua hal, ilmu dan amal. Orang yang berilmu saja dia telah memiliki satu syarat untuk Allah kehendaki baginya kebaikan. Dia butuh syarat yang kedua. Makanya disebutkan di sini dengan lafaz yang mencakup dua-duanya, ilmu dan amal, yaitu fikih dalam agama. Tidak dikatakan saja sekedar dia punya ilmu, punya wawasan, tapi dia fikih, faham agama. Ya, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan makna orang yang faqih dalam agama, kata beliau, innamal faqihu zahidu fid dunya al-basiru bidinihi al-mudawimu fi ta'ati rabbih. Orang yang faqih faham agama itu adalah orang yang zuhud dalam kehidupan dunia, yang mendalam ilmu agamanya, yang kontinu dalam mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak dikatakan faqih dalam agama orang yang hanya sekedar punya ilmu tapi tidak semangat mengamalkannya. Ya, naudzubillahi min dzalik. Fa maksudul ilmi al-amal. Maka tujuan menuntut ilmu adalah amal. Walihada yang bagi antakuna himmatu talibil ilmi fi talabihi lil ilmi an ya'mala bihadzal ladzi yata'allamuhu. Oleh karena itu sepantasnya, ya, himmah, cita-cita tertinggi, tujuan utama seorang penuntut ilmu dalam dia menuntut ilmu, yaitu mengamalkan apa yang sudah dipelajarinya, mempraktekannya.
Dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa taala akan selalu memudahkan baginya keberkahan dalam hidupnya, kemanfaatan dalam ilmu yang dipelajarinya. Walihada lamma jaa wafdu Abdul Qais ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Nabi alaihi salatu wasallam qalu murna bi amrin faslin nukhbir bihi man wara'ana wa nadkhul bihil jannata. Oleh karena itu ketika datang ya utusan dari kabilah yang disebut Abd al-Qais, ketika datang mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu kabilah-kabilah dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan utusan mereka untuk belajar agama. Ya, artinya mereka datang untuk menuntut ilmu, belajar beberapa lama kemudian pulang membawa ilmu dan menyampaikan kepada orang-orang di kampung mereka. Mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, murna perintahkanlah kepada kami dengan satu perintah yang merupakan kalimatul fasl, ya, kalimat yang meliputi semua kebaikan, kalimat pemutus, supaya kami beritakan kepada orang-orang yang mengutus kami di belakang kami, orang-orang di kampung kami, dan dengan itu kami masuk surga. Lihat, niat mereka belajar untuk apa? Untuk meraih keutamaan masuk surga, untuk mengajarkan kepada orang-orang yang mengutus mereka dari kampung mereka. Ini niatnya. Bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari balasan duniawi. Aradu radhiyallahu anhum ay na'malu bihi fanafuza bi jannatin na'im. Yang mereka maksudkan di sini adalah yaitu agar kami bisa mengamalkan ilmu yang engkau ajarkan wahai Rasulullah, maka dengan itu kami akan bisa meraih surga yang penuh dengan kenikmatan. Ilmu nafi'. Sedangkan kunci untuk mengamalkan amalan yang saleh adalah ilmu yang bermanfaat. Walihada yubda'u bihi. Oleh karena itu ya, ilmu dijadikan permulaan, dimulai dengannya, dimulai dengan ilmu untuk mengamalkan amalan soleh. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Maka ketahuilah, pahamilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang benar selain Allah, ya, dan mohon ampunlah untuk dosa-dosamu. Jadi berilmu dulu, pahamilah, ilmuilah. Bada abil ilmi qoblal qawli wal amal. Di ayat ini Allah memulai dengan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Ya, ini seperti pernyataan Imam Al-Bukhari, kita tahu dalam Sahih Bukhari. Fabada abil ilmi qoblal qawli wal amal, kata Imam Bukhari. Di ayat ini Allah memulai dengan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Li'annal ilma huwa asasul ladzi yubna alaihi al-qawlu wa yubna alaihi al-amalu. Karena ilmu inilah yang merupakan pondasi yang dibangun di atasnya ucapan dan dibangun di atasnya semua perbuatan. Yaitu ucapan dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jelas sekali menunjukkan kepada kita tentang pentingnya, harusnya untuk selalu memulai dengan ilmu. Sekali lagi, ini keberuntungan besar bagi orang-orang yang menuntut ilmu, apalagi mengkhususkan dirinya belajar di ma'had, ya. Dia sangat dekat dengan amalan, dengan ucapan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dia sangat dekat dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua kebaikan bagi dirinya. Ya, ingat kembali sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita kenal riwayat Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, menempuh satu jalan
dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya dengan itu jalan menuju surga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab yang semakin memotivasi kita untuk semangat menuntut ilmu dan selalu mengusahakan agar ilmu itu bermanfaat dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berusaha melakukan sebab-sebab yang menjadikan kita mudah mengamalkan ilmu itu. Barakallahu fikum. Ya, cukup sampai di sini dan kita beri kesempatan bagi antum yang ingin bertanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan materi yang sudah kita lewati atau hal-hal yang lainnya. Ya, maka saya persilakan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Kami dipersilakan kepada para jamaah yang mempunyai pertanyaan terkait materi yang tadi sampaikan. Ya, diutamakan yang terkait materi ya, silakan. Akhwat boleh nulis ya, ditulis. Terkait Ramadan, mana lebih utama kita membaca Quran untuk mengejar menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran dan juga artinya, tafsir, misalnya tafsir yang ringkas, walaupun nanti akhirnya belum tentu pertama. Iya, barakallahu fikum. Terkait bulan Ramadan, ya, ada pertanyaan di sini. Waktu kita membaca Al-Quran, mana yang lebih utama? Kita membaca dan berusaha banyak mengkhatamkannya, atau kita baca pelan-pelan dengan berusaha memahami tafsirnya, meskipun sekedar tafsir yang ringkas kita baca, dengan kemungkinan kita tidak akan bisa banyak menghatamkannya, mungkin bahkan satu kali pun agak susah. Ya, ini sebenarnya berlaku bukan hanya Ramadan saja, tapi di semua waktu. Ya, maka jawabannya adalah yang lebih utama membaca dengan paham. Itu seperti penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Imam Ibnu Qayyim berkata, membaca Al-Quran bahkan menghafalnya itu adalah sarana, wasilah. Sedangkan tujuan utamanya adalah faham isinya agar kita bisa amalkan. Sebanyak dan seindah apapun sarana, kalau tidak membawa kepada tujuan, tidak ada artinya. Oleh karena itu, membaca Al-Quran meskipun sedikit tapi faham itu lebih utama. Ya tentu kalau kita bisa hatamkan dan faham juga lebih utama lagi. Jadi yang kita targetkan adalah mengambil petunjuknya agar kita bisa menjadi ahli Al-Quran. Kalau kita bisa membaca Al-Quran sedikit-sedikit kita faham isinya, ya, apalagi tetap misalnya diadakan halaqah pengajian yang membahas tafsir Al-Quran ringkas, Masya Allah, kita akan dapatkan semua keutamaannya. Dan inilah bacaan Al-Quran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, jangan terburu-buru mengakhiri setiap surat atau mengejar target juz demi juz kalau tidak ada yang tertinggal dari bacaan Al-Quran tersebut yang akan meluruskan akhlak kita, yang akan memotivasi diri kita untuk semangat mengamalkannya. Jadi itu adalah yang lebih afdol dan lebih utama. Barakallahu fiik. Ya. Ada pertanyaan di sini, kiat-kiat agar semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Ya. Semangat itu akan bangkit kalau kita tahu keutamaannya.
Sekarang kenapa orang semangat mengejar urusan dunia? Karena dia merasa di situ kebutuhannya. Ada orang yang bekerja siang hari, terik, Masya Allah, naik ke atap, tukang. Panas-panasan. Katakan, tanya sama dia, apa motivasinya? Karena dia mengharapkan dapat imbalan untuk kehidupan dirinya, keluarganya. Paling-paling dipakai 1 bulan, 2 bulan. Nah, untuk sesuatu yang kekal abadi. Balasan di akhirat. Bahkan sebelum di akhirat, kebahagiaan yang hakiki di dunia. Menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ini harusnya menjadi motivasi besar bagi diri kita untuk semangat dalam kebaikan ini. Jadi, dengan kita mengingat keutamaannya, selalu membaca dan mendengarkan nasihat yang memotivasi diri kita dalam kebaikan besar ini, itu akan menjadikan kita selalu semangat dalam menuntut ilmu. Dan tentu yang lebih penting dibandingkan semua itu adalah berdoa minta pertolongan kepada Allah, karena dialah yang maha kuasa untuk senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita agar selalu semangat dalam melakukan kebaikan. Nah, masih ada yang lain? Ya, kalau tidak ada lagi cukup sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu